Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ftah alaina hikmatak wangsyur alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Apa kabar sahabat Al-Qur'an percaya mengaji? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas di surah Al-Baqarah ayat ke-22. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, itulah di surah Al-Baqarah ayat ke-22. Nah, untuk pembahasannya insyaallah di ayat ini kita akan membahas sampai kalimat bina'a. Nah, seperti biasa ada beberapa pembahasan, yaitu di kalimat ardo. Nah, di kalimat ardo ada huruf ra bertanda sukun setelah fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Ardo. Alladzi ja'ala lakumul ardo. Kemudian berikutnya firasyawa. Nah, di sana syawa ada kaidah tahan suara atau secara khususnya dinamakan dengan idgham bi gunnah dan ditahan selama 3 harokat. Firasyawa. Firasyawa was-samaa'a. Ma'a. Mad bertemu dengan hamzah dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka dibaca dengan 3 cara. Yang pertama boleh 4 harokat, kemudian 5 dan 6 ketika bertanda wakaf atau ketika diwakafkan. Firasyan was-samaa'a binaa'a. Nah, di binaa'a hati-hati ketika kita melafalkannya bina. Nah, jadi bukan dimatikan seperti itu, karena di sini terhukumi dengan mad iwad. Apakah mad iwad itu? Yaitu harokat fathatain yang dibaca wakaf selain tak marbutoh dan dibaca 2 harokat. Binaa'a was-samaa'a binaa'a. Nah, jadi mad iwad itu sebelumnya saya sempat menyampaikan mad iwad itu matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena tidak kurang dan tidak lebih dari 2 harokat. Maka ketika kita melafalkannya harus pas 2 harokat. Baik, saya akan bacakan kembali ayat atau kalimat dari alladzi sampai dengan binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Baik, itulah di ayat ke-22. Bagi sahabat yang ingin menyetorkan bacanya, bisa mengirimkan voice note-nya ke WhatsApp di 0822 1831 1090. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya di ayat ke-22 dengan kalimat dari wa anzala minas sama. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu dan tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Qur'an Semangatku. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan masih di surah Al-Baqarah ayat ke-22
dari kalimat was-samaa'a binaa'a sampai waqaf jim rizqal lakum. Was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'a minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Baik, untuk pembahasannya, sahabat bisa menyimak di was-samaa'a. Nah, was-samaa'a sebagaimana segmen sebelumnya, was-samaa'a di sini dengan kaidah mad wajib mutasil ya. Was-samaa'a maka wajib lebih dari 2 harokat maupun 3 harokat. Yang paling sedikit adalah 4 harokat. Was-samaa'a. Kemudian berikutnya binaa'a. Nah, binaa'a di sini ketika diwaqafkan maka berubah menjadi mad iwad. Binaa'a. Nah, di pembahasan sekarang yaitu kita sambungkan ke huruf waw bertasydid. Bina'an wa. Maka tahan suara kita disertai dengung dan libatkan rongga hidung karena tersifati oleh al-khayshum. Was-samaa'a bina'an wa anzal. Nun sukun bertemu zai, maka dibaca dengung disertai dengan bacaan samar wa anzala. Kenapa? Karena di sana terhukumi ikhfa hakiki. Maka sempurnakan dan tidak tergesa-gesa. Tahan dulu selama 3 harokat. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Nah, fa akhraja bih, saya berarti di sana bihi. Hi di sana huruf ha bedakan dengan huruf ha, maka sempurnakan ketika mewakafkan, terutama huruf yang akhirnya huruf ha sukun ya, atau biasa disebut dengan ha besar, maka bedakan antara ha kecil dan ha besar. Fa akhraja bih, bukan seperti itu, melainkan fa akhraja bih sampai terasa di tenggorokan ya, bagian bawah. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Nah, di sini ada 2 pembahasan. Yang pertama huruf sa. Minas tsamarat. Bedakan dengan sya, sa dan so. Maka ketika huruf sa, jadi letakkan ujung lidah ke bagian gigi tsanaya ulia. Jadi bagian gigi depan, tempelkan lidah kita, maka terdengar sa. Jadi bedakan antara sya, sa dan sad. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Rizqa huruf zai. Nah, di sini juga kesalahan yang terjadi adalah huruf zanya berlebih ya. Za, maka sempurnakan sedikit saja karena tidak tersifati oleh al-hamas. Artinya tidak keluar nafasnya, melainkan inhibasu jarayanin nafas. Tertahannya mengalir nafas. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Baik, saya akan kembali sempurnakan dari was-samaa'a binaa'a sampai rizqan lakum. Silakan disimak. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Baik, itulah pembahasan di ayat ke-22 dari was-samaa'a sampai rizqan lakum. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan menyempurnakan seluruh dari ayat ke-22, yaitu di fala taj'alu sampai akhir ayat. Dan sahabat bisa mengirimkan bacaannya lewat WhatsApp di 0822 1831 1090. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Terima kasih sahabat, masih bersama kami di Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasannya masih di surah Al-Baqarah ayat ke-22 dengan kalimat fala taj'alu lillah sampai akhir ayat. Namun sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu, silakan disimak.
Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik, untuk pembahasannya di fala taj'alu, di sana ada jim sukun, yaitu pantul suara atau seringkali kita kenal yaitu dengan bacaan qalqalah. Maka ketika ada qalqalah di pertengahan, rumusnya M mengalir dan memantulkan suara. Hindari memantul nafas. Contohnya fala taj'alu, qul huwallahu ahad. Hindari, karena ketika qalqalah itu yang memantulkan yaitu suara, bukan nafas. Nah, kembali di fala taj'alu, di sana qalqalah sughra, maka mengalir dan memantul. Fala taj'alu lillahi lillah. Nah, di sini di lafzul jalalah hindari atau hati-hati tertukar dengan lillah ya. Maka sempurnakan lillah. Kenapa? Karena sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca tarkik lillahi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum andada. Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, ini namanya yaitu hukum ikhfa hakiki. Maka sempurnakan dan tidak tergesa-gesa, tahan selama 3 harokat. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini hampir banyak yang dibaca ditahan atau dibaca dengung. Yang pertama andada, kemudian dadaw, tanwin bertemu dengan waw. Maka posisi mulut kita harus al-indimam atau berkumpulnya 2 bibir dengan sempurna ya. Dadaw wa antum ta'lamun. Dan ta'lamun itu mad alif disukun. Ya, seperti biasa di akhir ayat ini dinamakan mad alif disukun dengan 3 cara pembacaan, boleh 2, 4 dan 6. Baik, saya akan kembali mencontohkan atau membacakan kembali dari fala taj'alu lillah, atau saya akan sempurnakan saja satu ayat full dari alladzi ja'ala lakum sampai akhir ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Baik, bagi sahabat yang ingin menyentuhkan bacanya, bisa mengirimkan bacanya lewat WhatsApp di 0822 1831 1090. Alhamdulillah sahabat, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Anggi Hilmi beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.